Oke, kita ketemu lagi untuk pembahasan ini lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita belajar tentang persamaan eksponensial. Yang sebelumnya video sebelumnya bagaimana cara menggambar fungsi eksponensial ya. Oke, yang ini kita buat sebelumnya sifat-sifat dari eksponen ya. Kalau yang mungkin waktu sini aja lah kita buat ya. Kalau masih ingat bahwa yang pertama itu A pangkat M, kan gitu kan? A pangkat M ini dikali A pangkat N. Kalau dikali seperti ini pangkatnya ditambah ya, M tambah N. Nah gitu. Terus yang kedua, ini kalau dikali tambah, kalau dibagi jadi dikurang ya. A pangkat M ini dibagi A pangkat N, jadi A pangkat M kurang N. Kalau pangkat dipangkatkan, A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti kalau pangkat dipangkatkan jadi pangkatnya itu dikali gitu. Terus yang keempat itu kalau misalnya dia dasarnya ya, kalau A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah gitu-gitu. Ini dasarnya aja untuk mengingat kembali. Nah, kalau misalnya dia lagi dalam bentuk akar, misalnya kita buat A M per N, berarti kalau dalam bentuk akar dari ini N nya ini N ya, N nya di luar A pangkat M. Nah seperti itu. Ada beberapa lagi sebenarnya ini, tapi saya rasa ini yang lebih penting. Ada juga memang yang bentuknya misalnya seperti ini lagi, A kali B pangkat M misalnya, bisa juga jadi A pangkat M kali B pangkat M, seperti itu ya. Yang pasti dia kalau A pangkat 0, dasarnya kan A pangkat 0 1. Ini sangat berguna nanti untuk persamaan eksponensial. Jadi kita akan belajar bentuk-bentuk eksponensial ya. Bentuk yang pertama, jadi yang pertama kita buat ya bentuknya. Untuk bentuk eksponensial itu ada yang berbentuk A pangkat fx, ini fungsi, sama dengan A pangkat N, dimana syaratnya itu bahwa A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini sih, jadi cara mengerjakannya cukup yang atas saja, pangkatnya fx sama dengan N. Nah, gitu. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau mau kita buat contoh, nah contohnya misalnya itu buat contoh. Nah ini biar apa ya syaratnya ya. Ini nah, contoh, kalau misalnya soalnya 2 pangkat 3x tambah 1 misalnya berapa ya, 2 pangkat cobalah taruh 4 ya, berarti ini syaratnya ini berarti pangkat sama yang pangkat, karena ini kan bilangan, ini habis ini berarti dia 3x tambah 1 sama dengan 4, berarti 3x sama dengan pindah ruas satunya, 4 kurang 1 3 kan, berarti x nya 3 dibagi 3 1, maka HP-nya nih jadi himpunan penyelesaiannya 1. Nah, gitu aja. Jadi seperti itu caranya ya. Nah itu dia, itu bentuk pertama. Ini bentuk pertamanya ya, bentuk pertama.
Terus yang bentuk kedua kita buat, bentuk keduanya di sini. Untuk bentuk kedua, oke, untuk bentuk kedua dari persamaan eksponensial ini berbentuk A pangkat fungsi sama dengan A pangkat fungsi juga Gx. Nah gitu ya, dimana syaratnya ini tetap ada syaratnya ya. Ini A lebih besar dari 1, sana lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Tetap A tidak boleh sama dengan 1 ya. Terus jadi cara jawabnya bagaimana? Ini tetap sama pangkatnya yang disamakan. Pangkat yang sebelah kiri sama dengan pangkat yang sebelah kanan. Nah gitu dia. Inilah dia. Terus untuk biar lebih paham, kita buat contoh ya. Untuk contohnya, misalnya 3 pangkat, contoh 3 pangkat 2 kurang X ya, yang penting sama ininya. 3 pangkat misalnya X tambah 4, nah, kan gitu kan. Ini mudah, cuma yang atas saja, berarti 2 kurang X sama dengan X tambah 4, karena ini kan syaratnya fx pangkatnya ini gx pangkatnya ini. Ya, ini sama dengan, ya udah, berarti kumpulkan x ini, min x pindah ke sana, min x 4 pindah ke sana 2 nya jadi kurang 2, jadi min 2x sama dengan 2. Berarti x nya berapa? X berarti x ini x nya berarti 2 dibagi min 2 dibagi min 2 sama, dapatlah hasilnya minus 1. Maka HP nya adalah minus 1. Gampang kan? Jadi jawabannya ini minus 1. Oke, yang ketiga bentuk yang ketiga ini berbentuk A kali P pangkat 2 fx fungsinya tambah B kali P pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah gini, kalau ini nanti ini caranya jadikan dia dalam bentuk fungsi kuadrat, nah supaya bisa difaktorkan. Pada umumnya ini soal-soal seperti ini pemisalan ya, ini pemisalan, ini jadikan nanti jadi fungsi kuadrat supaya bisa difaktorkan ya. Oke, contoh soal, contoh misalnya tentukan nilai X atau tentukan himpunan penyelesaian dari, misalnya kita buat 2 pangkat 2x, nah gitu kan, tambah 2 pangkat X kali 2 sama dengan 8, misalnya seperti ini. Oke, ini kalau model yang pertama itu eksponen itu kan dipangkatkan bisa digeser-geser nih jadi kali. Maksudnya gini, ini bisa kita jadikan ini jadi toh nanti dikali, dipangkatkan kan dikali 2 pangkat X dipangkat 2 kan sama aja. Artinya yang di dalam ini nanti bisa kita misalkan bisa Y, bisa P, terserah. Jadi mana kebiasaan di sekolah dibuat gurunya ya. Jadi nggak ada patokan. Ini pindah ke sana kurang 8.
Kalau kata gurunya pakai Y, terserah Y, boleh. Nah, jadi tetap kita misalkan ya. Nah, jadi yang kita misalkan, misal kita buat P aja. Nah, karena ngikutin ini boleh ya. 2 pangkat X ini kita buat P. Nah, gitu ya. Biar ngikutin rumusnya. Berarti P kuadrat gitu ya. Sini kita buat P kuadrat tambah 2P kurang 8 sama dengan 0. Nah, gitu kan. Berarti kalau ini kita faktorkan. Kalau secara faktor kan mudah. Ini tinggal buat seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini. Kalau ini P kuadrat ya udah P di sini. P. Nah, gitu ya. Nah, cara faktor yang ini kan koefisiennya 1 nih. Kalau nanti ada 2 kali min 8. Jadi gitu. Ini kebetulan 1 kali min 8 minus 8. Yang di tengah ini taruh di sini 2. Jadi modelnya seperti ini. Berapa kali berapakah? Ada 2 bilangan, kalau dikali kedua bilangan ini negatif 8. Kalau dijumlah kedua bilangan ini 2, harus sama ya. Jadi bilangan yang di ini harus sama, bilangan yang di sini juga sama. Jadi min 8 berarti kalau kita buat 8 kali 1 atau min 8 kali 1, kalau dijumlahkan negatif 7 enggak, berarti ada yang lain. 4 kali 2, ya berarti 4 kali 2, 4 2 harus sama. Cuma di sini ini positif 2. Kalau kita buat nanti negatif 4 tambah 2 negatif 2. Jadi di sini negatifnya ya, negatif 2. Berarti tinggal kita buat ngikutin ini aja. Positif 4 negatif 2. Jadi kalau misalnya apakah ada aturan bahwa harus positif 4 di depan atau negatif 2 di depan? Nggak ada. Terserah ya. Mana di sini, siapa tahu nanti pada saat ini buat negatif 2 kali 4, negatif 2 tambah 4 sama aja ya. Dalam hal ini P tambah 4 sama dengan 0 pindah ruas min negatif 4, atau cara mudahnya ini P sama dengan lawan dari positif negatif 4. Boleh ini P1, terserah ya. Ini lawan dari negatif positif, positif 2 jadinya ya. Ini masih kita misalkan, itu belum HP-nya ya. Jadi yang kita misalkan tadi kan 2 pangkat X, berarti kita buat 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Ada enggak? Negatif 4 ini pangkat 2 pangkat berapa? Enggak ada ya. Ini tidak memenuhi. Nah, gitu dia, tidak memenuhi. Ini enggak usah dipakai. Kita pakai yang ini coba ya. Jadi dari sini 2 pangkat X sama dengan 2. 2 ini kan 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 berarti bisa kita coret. Ini coret. Berarti X nya berapa? Dapatlah X nya sama dengan 1. Berarti HP nya, jadi HP nya sama dengan 1. Seperti itu dia ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke bentuk keempat. Itu udah 3 ya. Ini udah bentuk ketiga. Jadi bentuk keempat sekarang, bentuk keempat. Kita buat bentuk keempat. Oke, yang keempat berbentuk gini ya. Ini semua bentuknya ini fungsi. Jadi yang keempat ini H, X ini fungsi nih, pangkat fungsi juga. Kalau ini kan masih fungsi di atasnya, tapi di bawah masih bentuk, artinya konstanta lah. Konstanta itu bilangan ya. Nah, ini dia 2 gitu. Kalau ini udah fungsi semua, ada X nya, itu maksudnya fungsi ya. Nih, ini sama dengan HX pangkat GX, gitu. Ini fungsi semua. Jadi bagaimana cara mengerjakannya ini? Ada 4 cara. Jadi ada 4 cara, atau ada 4 syarat, bukan 4 cara ya, maaf. Ada 4 syarat. Yang pertama, syarat pertama, kalau kita buat syarat pertama,
Ini syarat pertama, bahwa pangkatnya itu disamakan. Buat ya, pangkat disamakan. Nah, artinya gini, yang itu kan kita samakan aja. Berarti di sini fx sama dengan gx. Nah, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ini ya. Yang kedua, yang ini hx sama dengan 1. Kenapa? Kalau satu pangkat berapapun tetap 1. Ya, tetap 1 ya. Nah, jadi hx itu sama dengan 1 supaya dia kiri sama kanan sama. Syarat ketiga, bahwa hx sama dengan 0. Kalau pangkat berapa, di mana ada syaratnya, tapi bahwa fungsi x-nya atau x-nya setelah dapat x-nya nanti harus lebih besar dari 0. Begitu juga fungsi gx-nya atau pangkatnya, maksudnya lebih besar dari 0. Nggak mungkin 0 ya, harus lebih besar dari 0. Kalau 0 nggak termasuk, seperti itu ya. Syarat terakhir, bahwa hx ini sama dengan negatif 1. Nah, dimana ini syaratnya negatif 1 pangkat fx harus sama dengan negatif 1 pangkat gx. Maksudnya gini, kalau nanti hasilnya ini genap, pangkatnya genap, misalnya 2, ini juga harus 2, genap, karena min 1 pangkat genap. Jadi ini kalau 2 enggak mesti 2, ini 4, yang penting genap. Min 1 pangkat 2, 1, min 1 pangkat 8, 1 juga. Kalau genap, kalau ganjil. Kenapa seperti itu? Kalau negatif pangkat ganjil, ini negatif pangkat ganjil harus ganjil. Jadi enggak mesti sama fx sama dengan gx ya. Jadi maksudnya tadi bahwa fx itu kalau genap, kalau ganjil gx juga harus ganjil ya. Oke, langsung ke soal kita ya, biar lebih paham ke syaratnya tadi ini. Soal, tentukan HP dari nah gitu ya, persamaan ini persamaan kita buat x kurang 7 pangkat, nah gitu kan, x kurang 7 pangkat x kuadrat kurang 2 sama dengan, nah ini harus fungsi lagi nih, ini sama x kurang 7 pangkat, misalnya pangkat x, nah gitu kan, fungsi juga, yang penting ada x nya. Oke, berarti dari sini kita buat hx ini, pertama kita buat hx sama dengan yang ini x kurang 7 gitu ya. Terus gx atau fx ini pangkatnya nih, x yang bawah tadi, ini lagi fx sama dengan ini kan fx pangkat ini, fx nya pangkat, berarti pangkatnya juga fx ya, berarti dia fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Terus gx nya yang itu ya, gx sama dengan berapa ini, x, nah gitu dia. Nah, berarti kita ngikutin langkah-langkah aja, kan ada 4 langkah. Pangkat disamakan, nah itu yang pertama, berarti pangkat yang pertama itu pangkat disamakan, berarti x kuadrat kurang 2 sama dengan x, nah, pindah ruas ya x nya ya, x kuadrat kurang 2 kurang x, langsung aja lah ke sini x nya ya, x kurang 2, nah gitu, jadi duluan dia x nya. Oke, faktorkan seperti tadi ya. Kalau 2 bilangan ini kan 1 nih, 1 kali min 2, 1 kali min 2 kan min 2 nih, ada 2 bilangan, kalau dikali min 2, kalau dijumlah min 1 ya kan, harus sama bilangannya, berarti 2 kali 1 2 kali 1, cuma di sini negatif, berarti yang inilah yang negatif, gitu caranya ya.
Jadi dia cara memfaktorkan harus paham, karena ini bentuknya fungsi semua ya. Berarti ini X kurang 2, ini X tambah 1, dimana X nya ini sama dengan 2, lawan dari positif tadi X sama dengan negatif 1. Itu dapat ya. Itu udah syarat 1. Sekarang syarat 2. Syarat 2 apa? Hx nya sama dengan 1. Hx nya sama dengan 1, berarti X ini syarat 2 ya. Syarat 2, Hx sama dengan 1. Hx di situ berapa? Ini Hx sama dengan 1 ditulis lagi, nggak apa-apa. Berarti X kurang 7 sama dengan 1. Berarti X nya 1 tambah 7, 8. Ya kan? Udah, aman. Nah, terus yang ketiga itu, ini yang ketiga ya. Syarat yang ketiga kita harus buat bahwa syarat ketiga yang ini Hx sama dengan 0. Nampak? Ya, Hx sama dengan 0, dimana Fx harus lebih besar dari 0, Fx lebih besar dari 0. Ya udah, berarti syarat ketiga Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Di situ X kurang berapa tuh? X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X nya berapa nih? X nya sama dengan 7. X nya sama dengan 7. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya ini. Ada syaratnya. Berarti ini syaratnya bahwa Fx lebih besar dari 0, Gx lebih besar dari 0. Maksudnya gini, kita kan udah dapat nih X nya 7 ya, udah dapat X nya 7. Kita masukkan ini ke fungsinya, apakah dia betul lebih besar dari 0. Maksudnya gini, masuk ini, berarti Hx tadi kan X kurang 7 ya, X kurang 7, berarti bisa kita masukkan F7. Mana dia? F7. Berarti Fx nya kan X kuadrat kurang 2 ini. X kuadrat kurang 2. Berarti kalau F7 ganti X nya 77 kuadrat kurang 2. 49 kurang 2, 47. Lebih besar nggak dari 0? Betul, berarti pakai. Coba uji yang Gx. G7 ya sekarang ya. Gx nya ini. G7 sama dengan 7, lebih besar nggak dari 0? Besar, berarti X sama dengan 7 memenuhi. Itu maksudnya ya. Terus sekarang syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu Hx harus minus 1. Ingat, pangkatnya itu kalau nggak genap, kalau pangkatnya harus dua-duanya genap, kalau enggak dua-duanya ganjil ya. Oke, di sini aja kita buat ya. Masih muat kira-kira ya di sini. Syarat keempat, ini keempat ya, Hx sama dengan min 1, Hx sama dengan negatif 1, dimana nanti pangkatnya harus sama, mau genap atau mau ganjil, yang penting sama. Oke, Hx tadi X kurang 7 sama dengan negatif 1, X sama dengan min 1 tambah 7, berarti 6 ya. 6. Coba masukkan X nya 6 ke Fx. F6 sama dengan, masuk ke sini ya, karena ini Fx ya. Berarti ini 6 kuadrat kurang 2, 36 kurang 2, 34. Ini genap. Gx nya harus genap. Kalau genap berarti betul. Berarti ini G6 X. Ini kan G6X. Berarti ganti X nya 6. Ini genap. Berarti karena genap, dua-duanya genap, berarti memenuhi. Ini memenuhi tadi ya kan, ini memenuhi, berarti ini memenuhi semua, ini juga memenuhi, ini memenuhi, berarti HP nya dapat kita buat HP sama dengan berapa itu, yang paling kecil min 1, terus mana lagi
2 ya, 2 terus 6 terus 7 sama 8 ya, 7 dan 8, itulah HP-nya. Nah, seperti itu caranya, kelihatan ya. Jadi ini tadi min 1 ambil, min 1 mana dia, min 1 ambil, 2 ambil, 6 ambil, 7 ambil, 8 ambil, inilah hasilnya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut sampai video berikutnya, itu bentuknya bentuk kelima ya, bentuk kelima. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar ya.